Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa pada pertemuan kuliah perdana hari ini. Perkenalkan, nama saya Kurmadi. Mata kuliah pada hari ini adalah buku materi pokok ya. Mata kuliah manajemen logistik organisasi publik. Nah, kita akan semua bahan ada di sini ya, di buku ini ya. Nah, ini saya kira semua mahasiswa sudah dapat ya, buku ini semua ya. Dapat ya? Oke, dapat ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut dengan membahas masalah logistik ya, manajemen logistik. Jadi, pengertian manajemen logistik ya. Pengertian manajemen logistik adalah proses perencanaan, implementasi, dan pengendalian dari seluruh proses kegiatan logistik, mulai dari pengumpulan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian yang digunakan untuk pelayanan kepada kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah manajemen logistik ya. Mohon perhatian ya. Pertama, layanan pelanggan, peramalan permintaan, komunikasi dalam logistik, penanganan material. Saya lanjut ya. Pemrosesan pesanan, pengemasan, dukungan layanan dan komponen-komponen, penentuan lokasi gudang dan pabrik, persediaan, lintas dan transportasi, pengadaan, pengembalian barang, logistik reserve, pergudangan, dan penyimpanan. Nah, selanjutnya untuk lebih mudah dipahami ya, mengenai logistik ini ya. Jadi sementara ini kan para mahasiswa dengar begitu saja, apa ini logistik ya. Nah, logistik itu ada logistik untuk untuk pemilihan umum, ada logistik perkantoran, ada logistik untuk penanggulangan bencana. Nah, sekarang saya akan contohkan bagaimana penyampaian atau kegiatan kita sebagai seorang, anggaplah kita ini sebagai orang yang akan membantu terjadinya bencana di suatu tempat. Ya, nah ini baru-baru tadi ya, kurang lebih 2 bulan yang lalu ya. Ini dia lihat di slide ya, coba lihat ya. Tanggal 14 bulan Januari tahun 2021 terjadi banjir bandang di Desa Datar Ajab, Desa Alat, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nah, bagi orang Hulu Sungai Tengah atau bagi benua 6 tidak asing lagi ini ya. Nah, lokasi ini di Kecamatan Hantakan. Jadi kalau dari Kota Barabai, ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kurang lebih 15 km lah. Kalau dari Kalimantan Selatan, ibu kota provinsi, itu kurang lebih 175 km ya. Nah, ini coba lihat di slide ini ya, di banjir bandang ini. Nah, di Desa Datar Ajab dan di Desa Alat. Kalau tidak salah ini 151 rumah yang hilang ya. Bayangkan ini, anak keluarga, ada yang anaknya yang hilang, ada yang bapak sama anak hilang, tertinggal istrinya, ada yang istrinya yang hilang ya, macam-macam, rumah hilang, semua karena rumah hilang, isinya kan hilang ya. Nah, ini perlu bantuan yang siap pakai ya, seperti beras ya untuk memasak, kebutuhan sehari-hari lah yang perlu dibantu. Pakaian ya. Nah,
ini air minum, ya. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ini kan kejadian ini luar biasa nih. Memang sepengetahuan kita, saya selama tinggal di Hulu Sungai Tengah, tidak pernah saya hampir 20 tahun lebih di Hulu Sungai Tengah. Tidak pernah kejadian seperti ini. Nah, ini mungkin ya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang sebelumnya kita kan Covid nih ya. Nah, kita juga sudah beberapa 1 tahun kurang lebih mungkin kita Covid-19 ini. Oleh karena itu malah kita berdua bersama supaya ini harapan kita jangan terjadi ya. Nah, sekarang ini sudah lihat ya. Ini kita ini contoh penyampaian bantuan ya. Nah, kita contoh kegiatan penyampaian bantuan logistik untuk korban banjir bandang di Desa Datar Ajab dan di Desa Alat Kecamatan Hantakan tadi Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nah, ini ada bantuan dari beberapa kabupaten dan provinsi. Kabupaten tetangga, kalau tidak salah Amuntai kemarin ya, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, Rantau, dan hampir semua kabupaten dan luar provinsi Kalimantan Selatan juga memberikan bantuan ke sini. Yang mereka ini, kebetulan untuk di Kalimantan Selatan kita hampir semua kabupaten sebenarnya karena musibah. Cuma yang terparah ini di Hulu Sungai Tengah. Nah, kalau banjir-banjir yang tidak parah, mereka bisa datang ke sini memberikan bantuan. Nah, ini contohnya tangki air nih ya, tangki air datang ke sini mengantar ke desa ya, ke Desa Datar Ajab ya. Ini berarti di posko ya, di posko bantuan. Nah, ini ada macam-macam, ini ada gula, telur ya, beras dan lain sebagainya untuk kebutuhan masak. Nah, di sini kita harus tahu bahwa ini yang diperlukannya yang siap pakai, bukan duit yang dikirim. Percuma, kemana dia belanja ya? Tidak ada apa-apa di sana, hampir semua. Nah, coba bayangkan ini. Jadi, inilah pelajaran kita ini, manajemen logistik organisasi publik ini. Saya beranggapan kalau kita belajar hanya ngomong saya di sini, ya, hanya ngomong di sini, tidak akan mungkin agak susah dimengerti. Tapi kalau dengan contoh seperti ini, harapan saya semua siswa mengerti ya. Nah, mungkin untuk tahap pertama ini ya kita cukup sampai di sini. Atau sebelum saya tutup ada pertanyaan kah ya? Boleh ya, kalau ada pertanyaan silahkan ya. Kalau ada pertanyaan silahkan, nanti akan saya jawab ya. Oke. Nah, sudah kita lanjut ya. Nah, oke, kalau tidak ada pertanyaan pada pertemuan kali ini, tidak apa-apa. Namun seandainya ada pertanyaan setelah selesai pertemuan ini, silakan hubungi saya melalui WA atau email. Demikian pertemuan ini, saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.